Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-12 di bulan puasa ini. Kita melanjutkan bab 3 qiraah mubadalah metode interpretasi resiprokal di D. Inspirasi qiraah mubadalah dari tradisi klasik. Metode interpretasi mubadalah di buku ini ditawarkan untuk membaca teks-teks sumber ajaran Islam mengenai relasi gender. Tawaran ini bertujuan agar perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi subjek pembaca atas teks-teks Islam, sehingga di hadapan teks sumber keduanya adalah setara sebagai orang yang diajak dan diberi pesan. Dalam premis filosofis metode ini, teks sumber tidak direkomendasikan superioritas yang hierarkis antara para pembaca, di mana yang satu tidak boleh menggunakan teks untuk menguasai dan menghegemoni yang lain. Dari sisi praktis interpretasi, metode tafsir mubadalah ini berakar pada tradisi interpretasi klasik Islam mengenai pencarian dan penyesuaian makna antara yang muhkam dan yang mutasabih, yang am dan yang khos, yang mutlak dan yang muqayyad, begitupun yang qat'i dan yang dzonni. Dalam dualisme makna ini, para ulama berabad-abad mencari formulasi interpretasi yang lebih integral, sehingga makna-makna yang terkandung dalam muhkam, am, mutlak, dan qat'i tidak menjadi hilang ketika diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan yang mutasabih, khos, muqayyad, dan dzonni. Dalam upaya yang sama, qiraah adalah ingin mencari formulasi agar teks-teks berbahasa laki-laki, pesan utamanya juga bisa mencakup subjek perempuan. Begitupun teks-teks berbahasa perempuan, pesan utamanya tetap bisa mencakup subjek laki-laki, sebab secara prinsip keduanya adalah subjek yang setara di hadapan teks-teks tersebut. Metode ini sebagaimana akan dijelaskan mendasarkan pada dualisme prinsip partikular seperti pada formulasi interpretasi klasik tersebut. Metode interpretasi mubadalah juga terinspirasi dari tradisi interpretasi klasik mengenai pemikiran global hukum dalam usul fikih yang kentara dalam pembahasan metode qiyas, mafhum muwafaqah, mafhum khalafah, maslahah, ikhtisan, dan terutama maqasid syariah. Pembahasan metode-metode ini menekankan pada teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pemikiran manusia. Sebab teks tentang suatu hukum akan menjadi sia-sia jika tidak mengandung alasan, logika, atau tujuan dari hukum tersebut. Para ulama klasik telah menjelaskan hal demikian dan menawarkan berbagai metode tersebut untuk menemukan makna dan tujuan dasar ini. Bagi ulama klasik, teks-teks ini juga merupakan kesatuan yang utuh, kohesif, dan saling mendukung satu sama lain. Salah satu metode untuk memastikan kohesivitas ini adalah dengan mengembalikan pemaknaan hal-hal yang parsial kepada hal-hal yang prinsipal, seperti dalam dualisme muhkam dan mutasabih. Maka, yang kedua harus dimaknai sesuai dengan yang pertama. Dalam konteks ini, menurut hemat saya, teks-teks yang eksplisit menegaskan kesalingan adalah yang muhkam jika sesuai penggunaan istilah ini, sementara yang lain adalah mutasabih yang harus dikembalikan pemaknaannya pada yang pertama. Inspirasi yang kentara adalah pembahasan mengenai bagaimana sesuatu lafal memberi makna pada usul fikih, yaitu tema mengenai dolalat al-faz. Sekalipun ada perbedaan terminologi antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, tetapi keduanya menegaskan bahwa suatu lafal bisa mencakup jauh atau lebih dari yang terlihat dalam susunan tekstualis literalnya. Dalam terminologi mazhab Syafi'i yang juga dipakai oleh mayoritas ulama usul fiqh, makna itu terbagi dua. Ada yang tersurat, mantuk, dan ada yang tersirat, mafhum. Makna yang tersurat adalah dipahami langsung dari struktur kalimatnya, sementara yang tersirat adalah yang dipahami dari luar struktur kalimatnya, yaitu melalui logika, ilah, hukum yang terkandung di dalam makna tersebut. Makna yang tersurat atau mantuk terbagi dua, ada yang jelas, dan ada yang kurang jelas, makna yang tersurat tetapi kurang jelas, dan ada makna yang pemahamannya tergantung pada kalimat lain di luar struktur kalimat yang ada.
Ada makna mengenai logika hukum yang diambil dari sifat yang terkandung dalam struktur kalimat yang ada. Dan ada makna yang tidak dimaksudkan dari struktur kalimatnya, tetapi menjadi konsekuensi logis darinya. Sementara makna yang tersirat atau mafhum ada dua. Pertama, makna yang sejalan dengan logika hukum, ada yang dalam struktur kalimat tetapi untuk kasus yang berbeda. Kedua, makna yang sebaliknya dari logika hukum yang tersurat untuk kasus yang sebaliknya. Ini klasifikasi dalam madhab Syafi'i, sementara madhab Hanafi hanya mengenal 4 terminologi terkait dengan bagaimana makna diambil dari sebuah pernyataan atau struktur kalimat, yaitu ibaratun nas untuk makna yang tersurat dan jelas ada dalam struktur kalimat. Dalam madhab Syafi'i disebut mantuk soreh dan ima. Isyarat an-nas untuk makna yang menjadi konsekuensi logis dari struktur kalimat yang ada, sama dan dalam madhab Syafi'i. Dan dalalatun nas untuk makna yang sejalan dengan logika hukum yang ada dalam struktur kalimat, tetapi untuk kasus lain sama dengan mafhum muwafaqat dan dalam madhab Syafi'i. Pembahasan ini bisa menjadi basis inspirasi untuk mengembangkan teori-teori pemaknaan mengenai sejauh mana struktur pernyataan sudah mencakup kedua jenis kelamin secara eksplisit dalam teks, sudah bisa menjadi bagian secara langsung dari pola pemaknaan yang ada dalam usul fikih, atau sesungguhnya menjadi konsekuensi logis dari suatu kalimat atau pernyataan, tetapi insiklusivitas ini belum banyak didiskusikan secara detail dalam tradisi keilmuan klasik sebelumnya. Yang pertama disebut tasrih atau eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan, dan yang kedua disebut taghlib, pernyataan maskulin mencakup perempuan, dan yang ketiga adalah mubadalah, pernyataan feminim mencakup laki-laki. Inspirasi yang lebih eksplisit mengenai insiklusivitas ini adalah pembahasan kaidah taghlib dalam usul fikih untuk struktur kata dan kalimat maskulin. Jenis pertama adalah kata-kata seperti an-nas, al-ins, al-basor. Ketiganya berarti manusia, dan al-jin yang berarti jin. Semua kata ini dianggap netral gender dan mencakup kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kedua adalah kata sambung seperti kata man yang berarti seseorang sekalipun mengambil bentuk maskulin dalam struktur kalimatnya. Ia mencakup dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sementara jenis ketiga adalah kata yang khusus dibentuk laki-laki seperti rajul rijal yang berarti seorang laki-laki, seorang lelaki, para lelaki, atau bentuk kata al-mu'min, al-mu'minun. Kata-kata ini secara dasar adalah hanya untuk laki-laki, kecuali jika ada dalil yang mengalihkan. Begitupun kata imro'atun nisa yang berarti seseorang perempuan, para perempuan, dan al-mu'minah al-mu'minat yang berarti seorang perempuan yang beriman, para perempuan yang beriman, adalah kasus untuk perempuan. Untuk jenis kata maskulin yang kedua, yaitu kata jenis man, misalnya dalam ayat berikut dimaknai netral gender oleh banyak ulama. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falah ajrohu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, tentu seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia adalah orang yang berbuat baik, maka dia akan memperoleh pahala dari sisi Tuhannya, dan ia tidak akan mengalami ketakutan dan tidak juga akan bersedih. Surat Al-Baqarah ayat 112. Secara struktur bahasa, kata man seseorang tersebut adalah bentuk maskulin karena kata gantinya adalah huwa yang maskulin atau muzakkar. Tetapi mayoritas ulama memandangnya berlaku umum dengan kaidah taghlib, bahwa penggunaan struktur laki-laki hanya kebiasaan yang sesungguhnya dimaksudkan untuk perempuan juga. Kaidah ini juga akan diuji untuk ayat lain yang menggunakan kata man, yaitu ayat berikut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, penanggung jawab. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu seseorang yang akan membuat kerusakan dan mengalirkan darah-darah?
padahal kami selalu memujimu dan menyucikanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu sesuatu yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Jika dalam ayat tersebut kata eman, seseorang diartikan untuk laki-laki saja, yang berarti merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam, maka yang pantas menjadi penanggung jawab dan pemakmur bumi dan seisinya adalah laki-laki. Tetapi jika eman berarti setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, maka siapapun pantas menjadi penanggung jawab mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk pemakmuran bumi dan seisinya. Metode mubadalah tentu saja ingin menegaskan kaidah taglib pada ayat ini, sebagaimana pada ayat-ayat lain, sehingga kekhalifahan manusia di muka bumi ini secara mubadalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bagi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, serta seluruh keturunan mereka. Untuk jenis ketiga, kata terbentuk maskulin seperti rojul atau al-mu'minun, banyak ulama juga yang memandang perempuan tetap masuk. Imam Ibnu Hazm termasuk ulama yang paling tegas menyatakan bahwa struktur kata yang sementara ini dianggap bentuk maskulin seperti jamal mudzakkar yang ditambah huruf wawu dan nun pada kata sifat, misalnya al-mu'minun, adalah secara lahir netral dan mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan. Jika tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka ia berlaku untuk kedua jenis kelamin. Argumentasinya adalah bahwa teks Islam sebagai representasi ajaran-ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan secara mendasar untuk kedua jenis kelamin. Tidak hanya salah satu tanpa yang lain. Menurut Ibnu Arabi, ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 30, kata al-mu'minun yang berarti orang-orang beriman adalah mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Adapun kata ungkapan al-mu'minat setelah al-mu'minun hanyalah untuk penguat saja agar para pembaca tidak merupakan subjek perempuan. Penguatan inilah yang diminta para perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW dan dijawab secara positif dengan berbagai ayat yang menyebutkan perempuan. Begitupun kata rojul di berbagai teks hadis, sekalipun artinya adalah seseorang laki-laki, tetapi maknanya tetap menyasar kepada perempuan. Berikut pernyataan berbagai ulama terkait teks-teks hadis tertentu. Tentang hadis bahwa salat sunnah seorang laki-laki yang tidak dilihat orang melebihi salatnya yang dilihat oleh orang banyak sebanyak 25 kali lipat. Karena ibadah sunnah itu untuk mendekatkan diri secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ibadah sunnah yang tersembunyi akan lebih baik karena jauh dari riya dan perhatian manusia. Berbeda halnya dari yang wajib, karena prinsipnya justru untuk menegakkan agama dan menunjukkan syiarnya, sehingga perlu dilakukan di hadapan khalayak ramai. Menyebut seorang laki-laki dalam teks hadis tersebut hanya kebiasaan, tidak bisa dipahami sebaliknya. Karena itu perempuan juga masuk. Perempuan adalah mitra laki-laki. Ibnu Hajar Asqalani ketika menjelaskan tentang teks hadis yang menyebutkan seorang laki-laki ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW berkata, hukmul mar'atil kitabiyati hukmur rajuli kama huwa muttoridun fi julil ahkam haitsu yadkhulna ma'ar rijali bittaba'iyyati illa ma khassatud dalil. Hukum perempuan ahli kitab dalam hal ini sama saja dengan laki-laki, sebagaimana juga berlaku untuk semua hukum di mana perempuan ikut masuk dalam teks-teks laki-laki, kecuali jika ada dalil yang mengecualikan. Berikut adalah teks hadis yang dikomentari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu yuk tauna ajrohum marrotaini rujulun min ahlil kitab amana bil bayyinahi wa adrakan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa taba'ahu wa saddaqahu falahu ajron. 3 orang akan diberi pahala 2 kali. Salah satunya adalah seorang laki-laki ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu bertemu ke Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, mengikuti dan membenarkan, maka ia memperoleh 2 pahala. Sahih Bukhari nomor 3084 dan Sahih Muslim nomor 404. Ibnu Hajar Asqalani juga menyatakan bahwa penyebutan laki-laki dalam teks hadis tidak mengeluarkan perempuan, tetapi perempuan ikut masuk bersama laki-laki dalam kandungan teks ketika menjelaskan teks hadis berikut.
sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhul al-imamul adilu wa sabbu nasa'a fi ibadati rabbih wa rujulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rujulani tahabba fillahi tama'a alaih wa tafarraqa alaihi wa rajulu tolabhu wa rajulu tolabathul mra'atu dzatu munsibi wa jamali faqala ini akhafullah wa rajulu tasaddaqu akhfa hatta la ta'lama sya'si ma'uluhu ma yunfiku yaminuhu wa rajulu dzakarallahi khalian fafadat ainah. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu seorang pemimpin laki-laki yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ketaatan kepada Tuhannya, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, sehingga bertemu dan berpisah juga karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak perempuan berstatus dan cantik, tetapi ia menolak, aku takut Allah. Seorang laki-laki yang menyedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu sesuatu yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang berzikir mengingat kepada Allah di tempat sepi, lalu air matanya mengalir. Sahih Bukhari nomor 663. Jika menggunakan perspektif yang dinyatakan Ibnu Hajar al-Asqalani di atas, maka terjemah yang inklusif untuk laki-laki dan perempuan dari teks hadis tersebut adalah sebagai berikut. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu seorang pemimpin baik laki-laki maupun perempuan yang adil, anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Tuhannya, seorang baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, sehingga bertemu dan berpisah juga karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak perempuan berstatus dan cantik, atau sebaliknya seorang perempuan yang diajak laki-laki berstatus dan ganteng, tetapi ia menolak, aku takut Allah. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang menyedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu sesuatu yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seseorang baik laki-laki dan perempuan yang berzikir mengingat kepada Allah di tempat sepi, lalu air matanya mengalir. Sahih Bukhari nomor 663. Kutipan-kutipan dari para ulama klasik yang otoritatif tersebut memberi inspirasi secara kuat bahwa teks-teks sumber dalam Islam harus dipahami secara mubadalah, di mana perempuan tidak boleh disisihkan dari teks-teks secara struktur bahasa untuk laki-laki dan perempuan. Argumen dasarnya adalah karena Islam dan teks-teks dasarnya adalah untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Untuk yang sebaliknya, para ulama tidak membahas, tetapi buku ini akan membahasnya pada penjelasan berikutnya mengenai teks-teks yang perempuan yang seharusnya juga mencakup laki-laki jika makna dari teks tersebut memang bersifat universal. Argumen yang digunakan untuk tentu saja sama dengan yang sudah dijelaskan oleh para ulama tersebut, yaitu bahwa Islam dan teks-teks dasarnya secara prinsip adalah untuk kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sehingga teks-teks yang secara khusus menyasar satu jenis kelamin jika pesannya bersifat universal, seyogyanya diberlakukan kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, metode interpretasi mubadalah sesungguhnya telah dibahas oleh para ulama klasik secara khusus dalam konsepsi taglib al-mudzakkar ala al-mu'annas, dan secara umum bisa dijumpai dalam pembahasan mencakup makna dari struktur kalimat. Tentu hanya saja kurang penegasan di berbagai sisi dan tidak dielaborasi lebih lanjut untuk memastikan prinsip relasi sosial laki-laki dan perempuan bisa lebih berimbang, dan untuk menegaskan bahwa teks benar-benar menghadirkan kebaikan pada kedua belah pihak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini ingin mengangkat metode interpretasi resiprokal dengan basis perspektif keadilan dan kesetaraan di hadapan teks-teks Islam, Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber khazanah yang lain. Baik, itu saja di pertemuan yang ke-12. Nanti kita akan bersambung di halaman 168, inspirasi qiraah mubadarah dari ulama kontemporer Abu Sukoh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, karena
itu adalah satu-satunya untuk bentuk support kepada saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.